Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat jumpa kembali dengan kami GBI Green Garden. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Pagi hari ini, Dia siap menjamah setiap hati yang terbuka. Oleh karena itu, singkirkan setiap gangguan dan fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh datang dalam ibadah online GBI Green Garden. Saya percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan boleh terus ada atas saudara saya dan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu saya mengajak kita menyiapkan hati sungguh-sungguh untuk kita fokus 1 jam ke depan ibadah ini. Mari tanggalkan hal-hal yang kiranya bisa mengganggu jalannya ibadah kita di rumah, Bapak Ibu. Mungkin handphonenya boleh disingkirin dulu, Bapak Ibu Saudara, biar kita bisa fokus sama Tuhan sama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Bahkan untuk kehidupan keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kalau kami masih dalam keadaan tubuh yang sehat baik adanya Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami katakan Tuhan Yesus selain terima kasih Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pagi hari ini kembali kami Tuhan dengan sikap hati yang benar Tuhan. Kami ingin memuji-muji Engkau. Meskipun kami saat ini mungkin kami ada di rumah kami, di tempat kerja kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan boleh terus mengalir, sukacita Tuhan boleh terus ada di tengah-tengah kami. Dan kami siap memuji-muji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang mungkin yang di rumah boleh berdiri sama-sama, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yo! Kita nyanyikan satu pujian nubuatan biar boleh terjadi atas bangsa kita Bapak Ibu Saudara. Sukacita transformasi, pemulihan pasti ada untuk Indonesia. Sama-sama katakan, di surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di
atas bangsa kita. Yang setuju katakan amin. Sebab Tuhan maha besar, Dia dahsyat dan sangat terpuji, Bapak Ibu. Sebab Tuhan maha besar, Dia dahsyat, Dia dahsyat. Sama-sama yang sudah bisa pujian ini dengan kencang ya, katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Beri tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Tepuk tangan di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari ini Tuhan, kemana kami mencari selain kepada Engkau sendiri ya Bapa. Bahkan di saat-saat sulit seperti ini Tuhan, kami semakin dan akan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami katakan kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami setiap saat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kemanakah kami mencari kasih
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Dengar lembut Bapak Ibu Saudara di rumah, sama-sama angkat ref pujian ini. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
Sembah diangkat pujian kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang sudah berbahasa roh, mari kita berbahasa roh di rumah Bapak Ibu. Yang belum berbahasa roh, kita puji dia dengan kata-kata. Syadakara labayara 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 labayara. Indonesia, bangsa ini butuh Engkau ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu berdiri di sini Tuhan, di rumah kami. Kami ingin mengangkat doa. Kami ingin berkatakan untuk Indonesia Tuhan. Pemulihan, transformasi pasti ada atas Indonesia Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pandemi ini. Dan Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap bangsa-bangsa sesuai waktu-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Bapak, Engkau kuatkan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Syadakara labayara labayara. Syadakara labayara 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 labayara. Terima kasih ya Bapak. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Katakan rohku, roh yang hidup. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sama-sama katakan dengan yakin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi dengan yakin percaya katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Ya, tepuk tangan yang meriah di rumah. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat
perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah.
Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi firman yang hamba-Mu akan sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Langsung saja Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, Yesaya 55 ayat 8-9, yang berbunyi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tahu bahwa Tuhan selalu baik buat hidup kita. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu tidak membawa kita ke dalam satu kecelakaan, tapi membawa kita ke dalam satu damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Terkadang jawaban Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita harapkan. Tetapi satu, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan jauh lebih dari yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita harapkan, jauh dari apa yang kita mau. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan kita percaya juga segala sesuatu yang Tuhan berikan itu beda. Kita percaya ada maksud dan tujuan yang Tuhan sediakan buat kita. Ada amin. Tuhan memikirkan jauh ke depan
dari apa yang kita mau dan pikirkan. Yang tadi saya katakan bahwa Tuhan sudah memikirkan jauh dari apa yang kita pikirkan. Sebab Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan lewat rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Yang pertama adalah taat. Taat berbicara tentang tindakan kita, suatu tindakan yang kita lakukan. Jika tindakan kita yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Tetapi kalau tindakan kita salah di hadapan Tuhan, pasti segala apa yang kita harapkan, segala apa yang kita doakan, itu tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu, taatlah akan Tuhan, taat akan firman Tuhan, taat akan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan kita lakukan. Contoh, Abraham. Waktu dia dapat janji Tuhan bahwa keturunan Abraham seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Tapi apa yang Abraham terima saat itu? Abraham belum melihat janji Tuhan itu. Tetapi lewat tindakan Abraham, lewat tindakan yang dilakukan kepada Tuhan, lewat ketaatan Abraham, Abraham mendapat keturunan. Dan itu terbukti. Kita juga sering dengar keturunan Abraham seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Dan kita juga lihat tentang satu kejadian air bah. Waktu Nuh, Tuhan suruh untuk membuat bahtera yang besar, yang Nuh lakukan adalah taat. Hingga pada saatnya air bah itu datang, Nuh terselamatkan oleh Tuhan karena ketaatannya. Waktu kita taat, ada hasil yang Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah lagu yang kita sama-sama akan nyanyikan pada pagi hari ini, yang menggambarkan tentang rancangan Tuhan itu indah buat hidup kita. Mari sama-sama kita akan nyanyikan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kita lanjut ke poin yang kedua, Bapak Ibu. Tadi poin pertama adalah taat. Kita harus taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan, kita taat. Ngerti atau tidak ngerti, kita taat. Yang kedua, poin yang kedua adalah berharap pada Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 131 ayat yang ketiga. Berbunyi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita baca di Roma 4
ayat 18 yang berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Waktu Abraham dikatakan di sini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Begitu juga dengan kita. Walaupun apa yang di hadapan kita enggak mungkin, tapi kita tetap berharap. Kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang membuat pengharapan kita itu enggak mungkin, apapun yang membuat pengharapan kita itu mustahil, kita harus tetap berharap pada Tuhan. Tidak ada jalan lain, kita harus tetap berharap. Sama seperti Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk dia berharap. Mungkin waktu dia menerima janji Tuhan, atau mungkin waktu Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang begitu banyak, Abraham melihat dirinya, mungkin diri dia sudah tua. Dan itu yang membuat Abraham itu berkata, walaupun tidak ada dasar untuk pengharapan itu terjadi, tapi Abraham tetap percaya. Dan itu Tuhan perhitungkan, dan itu Tuhan buktikan lewat ketaatan Abraham, lewat pengharapan yang Abraham berikan kepada Tuhan. Tuhan nyatakan janjinya. Yeremia 17 ayat 8 dikatakan, diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Diberkati. Alkitab mencatat bahwa waktu kita berharap sama Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan janjikan buat kita. Ada perlindungan yang Tuhan berikan, ada kedamaian yang Tuhan kasih buat hidup kita saat kita berharap sama Tuhan. Ada amin. Waktu kita mengharap pada Tuhan, bukan berarti kita tidak berusaha. Waktu kita berharap sama Tuhan, bukan berarti kita santai-santai saja. Bukan berarti kita tidak mengambil bagian kita, tidak. Tapi waktu kita berharap kepada Tuhan, ada bagian-bagian yang kita kerjakan. Setelah itu, Tuhan yang kerjakan juga. Ada bagian-bagian yang kita lakukan. Setelah bagian-bagian yang kita lakukan, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan juga buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Poin yang ketiga, yang terakhir yang saya akan mau sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu setelah kita taat, kita berharap sama Tuhan, yang terakhir kita harus setia kepada Tuhan. Kenapa? Waktu kita enggak setia, tidak mungkin kita berharap terus kepada Tuhan. Waktu kita tidak setia, tidak mungkin kita menaruh hati kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ada bagian yang kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan buat kita. Mari kita tundukkan kepala kita, Bapak Ibu. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku.
bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya la maya shandi. Ya la maya sanda ya la maya la. Ya la namu. Ya la. Apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun yang engkau nantikan buat Tuhan lakukan, percayalah pada Tuhan, berharaplah pada Tuhan, tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya atas semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban. Yang butuh jawaban doa Tuhan jawab pada pagi hari ini. Dan kemuliaan Tuhan menaungi atas jemaat Tuhan. Kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan menaungi atas jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun engkau berada, mujizat Tuhan tercurah saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ketaatan akan membawa kami ke dalam satu pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami tetap setia mengandalkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kuasa kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau memberkati akan jemaat-Mu dimanapun berada, yang saat ini sedang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah hadir di setiap rumah kami. Tuhan sudah memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami bersatu hati untuk Pak Niko dan keempat wakilnya. Tuhan memberkati semua yang hamba-Mu ini kerjakan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati gembala sidang kami di tempat ini, Pak Freddy. Urapi, tutup bungkus keluarga besar dengan kuasa darah-Mu juga Tuhan. Sertai di mana hamba-Mu ini berada sehingga pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa Indonesia Tuhan. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Dan hadirat-Mu boleh terus ada atas bangsa ini, atas pemimpin bangsa ini, atas presiden kami, dan seluruh pejabat-pejabat yang ada Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kami semua yang boleh beribadah pagi hari ini Tuhan. Tuhan juga memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Tuhan sertai kami dan Tuhan membuat indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai
kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.